Minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, arteri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ajarin saya ingat betul. Jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tapi saya nanti akan ketemu, boleh dengan Bapak berdua, kapan kita atur, saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan gitu. Halo Bedikers. Pak Mahfud sempat bersitegang dengan Arteria Dahlan, salah satu anggota DPR RI di rapat Komisi DPR 3 23 Agustus kemarin. Ya, seperti yang kita tahu, kalau Mahfud MD terkadang berbeda halwa dengan anggota DPR. Dan di kasus pembunuhan Brigadir J, sosok Menteri Polhukam ini salah satu pihak yang cukup ngotot mengungkap aib Verdi Sambo. Lantas seperti apa karir dan kekayaan Mahfud MD? Untuk mengobati rasa penasaran kalian, langsung saja kita kupas di tayangan berikut. Mari kita bongkar. Memiliki nama lengkap Mahfud Mahmudin atau yang kita kenal dengan nama Mahfud MD, merupakan politisi yang aktif menyampaikan pendapat dan gagasan soal pemerintahan tanah air, termasuk dalam pemerintahan Jokowi. Jadi sebelum Mahfud MD dipilih menjadi Menteri Polhukam, pria kelahiran 1957 ini sempat tak mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf untuk jadi Presiden Indonesia periode 2019-2024. Bahkan pria yang selalu memakai kacamata ini pernah menolak jabatan dari Pak Jokowi sampai 3 kali. Padahal jabatan itu sangat strategis di kursi pemerintahan negara. Tapi sekarang kita lihat, Pak Mahfud sudah menjadi bawahan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Begitu pula dengan karirnya yang melejit di dunia politik, hingga masuk ke ranah pemerintahan negara. Sebab waktu kecil perjuangan dari Pak Mahfud MD begitu keras dan susah. Masa kecilnya dihabiskan di Desa Waru, Pamekasan, Madura, jauh dari pusat kota dan pendapatan ekonomi sangat rendah. Kalau anak kecil sekarang sibuk memainkan gadgetnya, Mahfud MD justru lebih giat belajar agama Islam. Saat bocah, Mahfud MD beberapa kali pindah pondok pesantren untuk menimba ilmu yang lebih luas. Jadi jangan heran kalau Pak Mahfud memiliki banyak dasar pendidikan yang telah ditempuhnya di masa lalu. Setelah tamat SD, Mahfud MD lanjut bersekolah di Pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan, Madura. Dari sini, Mahfud MD masuk ke Pendidikan Hakim Islam Negeri yang berada di Yogyakarta. Bukan cuma itu, Pak Mahfud juga alumni dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pak Mahfud juga menyelesaikan bangku pendidikan politik di Universitas Gadjah Mada dengan menyandang gelar Magister Ilmu Politik. Keren kan, Bedigers? Dan pria asal Sempang, Jawa Timur ini adalah seorang doktor sekaligus profesor ilmu tata hukum negara. Gelar ini didapatkan setelah Mahfud MD menempuh pendidikan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta. Sudah punya dasar pendidikan yang bagus, Mahfud MD ternyata memiliki jabatan yang cukup cemerlang. Hal ini, saya rasa Bedigers juga tahu lah ya, bagaimana pengaruh dan posisi jabatan Pak Mahfud di negara Indonesia. Pertama kali Mahfud MD menjadi seorang menteri dimulai pada tahun 2000 sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman. 4 tahun berselang, Mahfud MD beralih ke anggota DPR RI Komisi 3 yang juga menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Legislatif sampai tahun 2008. Karir Mahfud MD semakin meroket setelah ia dipercaya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI selama 5 tahun. Pak Mahfud juga pernah terlibat dalam anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan yang berjalan saat ini, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, sekaligus sebagai anggota tim konsultan ahli BPHN, Depthumkam RI, dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beralih ke prestasi, Mahfud MD juga dikenal sebagai pencipta buku dasar hukum dan politik Indonesia. Di antaranya ada judul buku Gus Dur Islam Politik dan Kebangsaan. On the record Mahfud MD di balik putusan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam liputan pers, dasar-dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia, potret akademisi dan politisi, membangun politik hukum menegakkan konstitusi, dan masih ada lagi yang lainnya.
Selain itu, Pak Mahfud juga memiliki sederet penghargaan hebat seperti Bintang Mahaputra Adi Pradana, Kartika Astabrata Utama IPDN, hingga penghargaan praktisi pemerintah terbaik atau MIPI. Hebatnya lagi, dalam kinerja Pak Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua MK, ia mendapat penghargaan dari Universitas Paramadina di dunia peradilan Indonesia. Karena Mahfud MD dinilai cukup baik dalam memimpin hukum dan masalah di Mahkamah Konstitusi saat menjabat Ketua MK pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Kebahagiaan Pak Mahfud bukan saja terasa di karir dan jabatannya, namun yang memiliki keluarga yang humoris. Sosok pendamping yang selama ini selalu ada di belakang Mahfud MD adalah sang istri bernama Zaizatun Nihayati. Ya, selama kurang lebih 40 tahun, Ibu Zaizatun Nihayati setia menemani Pak Mahfud baik suka maupun duka. Salut deh dengan hubungan Pak Mahfud dengan Ibu Zaizatun. Semoga langgeng terus ya, Bedigers. Nah, dari pernikahannya itu, Mahfud MD telah dikaruniai 3 orang anak bernama Muhammad Ikhwan Zain yang telah menjadi seorang dokter. Kemudian satu putrinya, Vina Amalia, juga berprofesi sebagai dokter. Dan putra bungsunya yang bernama Royhan Akbar menjadi satu-satunya anak dari Pak Mahfud yang terjun ke dunia politik. Wah, pada hebat-hebat ya anak Menteri Polhukam ini. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang lebih seru, yaitu seberapa tajirkah Mahfud MD? Gimana Bedigers, ada yang kepo nggak? Kalau ya aku jelasin apa aja kekayaan dimiliki Pak Mahfud ya. Melihat di laman tagar.id, diketahui harta Mahfud MD mencapai 27,1 miliar rupiah. Laporan kekayaan Pak Mahfud ini tercatat di LHKPN tahun 2020 lalu. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 sekarang, Mahfud MD belum nyetor ke KPK berapa total kekayaannya. Cukup menarik bukan? Apalagi kalau kita menengok laporan Pak Mahfud di tahun-tahun sebelumnya. Ya, dalam kurun waktu 6 tahun saja kekayaan Mahfud MD naik di angka 10 miliar rupiah. Ini terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2019. Di mana pada laporan LHKPN 2019, harta Pak Mahfud mencapai 25,8 miliar rupiah. Dan tahun 2020, kekayaan Mahfud MD kembali naik 1,3 miliar rupiah. Kebayangkan, dalam setahun cuan Pak Mahfud naik terus? Dari rinciannya, Mahfud MD tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan sebesar 12 miliar rupiah. Setidaknya ada 15 bidang tanah serta bangunan yang tersebar ke daerah Sleman, Pamekasan, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Kemudian untuk kendaraan dan mesin, Pak Mahfud mempunyai beberapa mobil mewah, di mana ada Toyota Avanza Veloz Minibus tahun 2012, Toyota Vios keluaran 2013, Toyota Camry 2017, dan 1 unit mobil Toyota Alphard tahun 2018. Di samping itu, Mahfud MD juga punya 1 unit sepeda motor Honda keluaran 2007. Total harga kendaraan milik Pak Mahfud ini senilai 1,6 miliar rupiah. Dan tercatat, masih ada sekitar 80 juta rupiah dari harta bergerak lainnya. Khusus uang kas plus di rekening, Mahfud MD punya 13,3 miliar rupiah. Wah, kira-kira kapan ya punya uang di rekening sebanyak itu?